Halo, selamat datang di podcast Lebih Hidup. Celeste Headlee, seorang jurnalis radio Amerika, penulis, pembicara publik, dan pewawancara profesional, di mana ia sudah banyak berbincang dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pemegang hadiah Nobel, miliuner, kepala negara, sampai guru TK, tukang ledeng, hingga supir truk. Ia juga sering berbicara dengan orang-orang yang secara pendapat benar-benar bertolak belakang dengannya, sampai ke level personal dan tetap menghasilkan pembicaraan yang menyenangkan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai kejanggalan-kejanggalan yang kerap kali ditemukan dalam suatu percakapan baik dua orang ataupun lebih. Kejanggalan di mana sebuah percakapan malah terdengar bagaikan sebuah perlombaan untuk menjadi yang paling sedih, menderita, ataupun sengsara. Percakapan hangat yang malah terasa panas karena saling memperebutkan gelar. Lu mah masih mending, lah gua. Ayo kita mulai. We've all had really great conversations. We've had them before. We know what it's like. The kind of conversation where you walk away feeling engaged and inspired, or where you feel like you've made a real connection or you've been perfectly understood. Ya, kita semua pernah mengalami percakapan di mana 24 jam non-stop pun rasanya tidak cukup untuk membahas segala hal. Semua ini terjadi karena disusun oleh berbagai komposisi, mulai dari topik pembicaraannya, suasana tempat di mana kita mengobrol, dan yang paling penting adalah dengan siapa kita berbicara. Mereka yang benar-benar mengerti bagaimana cara menjadi lawan bicara yang menyenangkan adalah mereka yang mampu membuat 24 jam tersebut terasa tidak cukup untuk sekedar berbincang. Atau barangkali orang tersebut sesungguhnya tidak benar-benar mengerti bagaimana cara menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Ia hanya tahu bahwa ia harus benar-benar hadir dalam percakapan tersebut. Be present. Be in that moment. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyela pembicaraan, tidak juga menyambi aktivitas mendengarkan kita dengan aktivitas lain seperti memeriksa handphone dan sebagainya. Namun bersikap seolah menyimak omongan dengan baik tapi nyatanya pikiran kita tidak ikut hadir dalam percakapan tersebut juga merupakan kesalahan umum yang sering terjadi dalam percakapan. Psikiater M. Scott Peck menjelaskan bahwa untuk benar-benar mendengarkan, kita perlu mengesampingkan diri sendiri. Dan terkadang kita juga perlu mengesampingkan pendapat pribadi kita. Hal ini dapat membuat seseorang yang sedang berbicara merasa diterima, yang kemudian membuatnya merasa aman. Ketika seseorang merasa bahwa telinga yang sedang mendengarkan omongannya ini aman, maka keamanan tersebut berpotensi untuk membuat seseorang menuangkan seluruh isi pikirannya yang jauh lebih dalam. Rasa aman yang ada dalam percakapan ini, jika sudah terjadi antara satu dengan yang lainnya, adalah pintu awal untuk memasuki percakapan yang lebih dalam dan berkualitas. Karenanya kita tidak boleh sekalipun membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain. If they're talking about having lost a family member, don't start talking about the time that you lost a family member. If they're talking about the trouble that they're having at work, don't tell them about how much you hate your job. It's not the same. It is never the same. All experiences are individual. And more importantly, it is not about you. You don't need to take that moment to prove how amazing you are or how much you've suffered. Seorang sosiolog bernama Charles Derber menjelaskan bahwa respons untuk menarik atau mengambil alih topik pembicaraan ke diri kita sendiri ini sebagai bentuk dari narsisisme percakapan. Ia menjelaskan bahwa ada dua jenis respons yang terjadi pada sebuah percakapan, yaitu respons pergeseran dan respons dukungan. Respons pergeseran adalah ketika seseorang menarik perhatian ke diri sendiri, seperti yang sedang kita bahas. Sedangkan respons dukungan adalah ketika seseorang mendukung apa yang disampaikan oleh orang lain. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Jangan katakan bahwa kamu juga membutuhkan komputer baru ketika temanmu bercerita tentang komputernya yang baru saja rusak. Tapi tanyakan, mengapa komputernya rusak? Apa yang terjadi? Jangan katakan bahwa masalah mereka masih lebih mending dibandingkan masalah kita. Tapi tanyakan, ada apa? Bagaimana perasaannya? Untuk bisa memberikan respons dukungan tersebut, satu hal yang harus selalu dipegang adalah
listen. I cannot tell you how many really important people have said that listening is perhaps the number one most important skill that you could develop. Buddha said, and I'm paraphrasing, if your mouth is open, you're not learning. Why do we not listen to each other? Number one, we'd rather talk. When I'm talking, I'm in control. I don't have to hear anything I'm not interested in. I'm the center of attention. I can bolster my own identity. And look, I know it takes effort and energy to actually pay attention to someone. But if you can't do that, you're not in a conversation. You're just two people shouting out barely related sentences in the same place. You have to listen to one another. Stephen Covey said it very beautifully. He said, most of us don't listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply.